إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, dalam surat Al-Fatihah, surat yang senantiasa kita baca dalam salat-salat kita, dan kita tidaklah sah salat kita ketika mampu membaca surat Al-Fatihah kemudian meninggalkannya, kecuali harus membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu doa, yang doa tersebut senantiasa kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, di dalam satu ayat ini banyak pelajaran yang bisa kita pelajari, kemudian kita amalkan. Yang pertama, bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkan siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang hati-hati kita di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegakkan hati kita sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkan hati kita sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi hamba-hambanya. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan bahwasanya mereka, orang-orang yang beriman, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mereka senantiasa sampai ke hidayah dan senantiasa ada di hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sampai kapan? Sampai kematian menjemput mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dengannya kita mengenal pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, dan supaya hatinya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Rasulullah berdoa dengan doa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Ya Allah, saya meminta kepadamu hidayah, saya meminta kepadamu petunjuk, saya meminta kepadamu ketakwaan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah aku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas hidayah yang engkau ridhai.
apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa panji kalimat la ilaha illallah, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan hal tersebut kepada manusia sebagai rahmatan lil alamin, beliau basah lisannya dengan meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih-lebih kita harus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dimanapun, kapanpun, di waktu-waktu diterimanya doa-doa kita, di waktu amalan-amalan ketika seorang melakukannya, doa-doa kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sujud, Allah katakan wasjud waqtarib, sujudlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah seseorang berdoa ketika sujudnya berdoa dengan apa yang dengannya dia minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih doa-doa yang telah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya pasti benar menyatakan faqaminun an yustajabalah, maka pantaslah doa yang dipanjatkan oleh seseorang ketika dalam sujudnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah posisi yang paling dekat seseorang dengan Allah ketika dia memuliakan Allah, ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Pelajaran yang kedua yang harus kita pahami, bahwasanya seseorang ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, maka apakah itu jalan yang lurus yang senantiasa kita mintakan? Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan 4 makna yang telah dibawakan oleh para ulama ahli tafsir dari kalangan salafus saleh yang berkaitan dengan makna ihdinas as-siratal mustaqim yang senantiasa kita mintakan. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah Al-Quran, yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keempat adalah Abu Bakar dan Umar. Beliau mengatakan keempat perkataan yang telah dikatakan oleh para ulama yang berkaitan dengan makna as-siratal mustaqim, maka tidak ada kontradiksi di dalamnya, akan tetapi saling menyempurnakan. Karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sampai ke dalam al-Islam, supaya kita berada dalam al-Islam. Al-Islam tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan Al-Quran. Al-Quran tidak mungkin dipahami kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, siratil lahi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh." Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan manusia, mengarahkan manusia ke dalam jalan yang lurus, sehingga siapa saja yang ingin mereka sampai ke dalam jalan yang lurus setelah mengetahui al-Islam, setelah mengetahui apa itu Al-Quran, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, harus disempurnakan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga perintah-perintah Allah bisa dipahami. Dan kemudian yang keempat adalah haruslah sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Abu Bakar dan Umar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Kalian apabila melihat perpecahan, persengketaan dalam memahami agama, maka jalan keluarnya adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah. Pastinya dengan al-Islam, pastinya dengan Al-Quran, yang semuanya telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sunnah-sunnah yang telah dibawa oleh al-khulafa ar-rasyidin yang 4. Rasulullah katakan, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian,
berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut, sehingga itulah al-Islam. Lebih-lebih Rasulullah katakan, iktadu billadaini ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kalian bersuri tauladanlah dengan dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Artinya apa? Ketika seorang ingin mengamalkan siratal mustaqim dengan pengamalan yang benar dan dengan pengamalan yang dengannya dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah Islam dari pintu yang di dalamnya ada Abu Bakar dan Umar dan ada para sahabat-sahabat yang lain. Karena mereka lah manusia-manusia yang ketika mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka mendapatkan ridha dari Allah dan mendapatkan kejayaan baik di dunia dan di akhirat kelak. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ketika umat ini berpecah belah sampai ke 73 golongan, mereka semuanya mengamalkan Al-Quran, mereka semua mengamalkan sunnah Nabi SAW. Akan tetapi mereka belum selamat. Keselamatan tersebut didapat oleh satu orang di antara 73 tersebut. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim bertanya, siapakah mereka? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi, yang sekarang saya berada di atasnya ketika mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang sekarang para sahabat-sahabatku berada di atasnya ketika mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.